Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squee Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 93. Sebelumnya kembali lagi saya mengingatkan untuk kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Scene diawali dengan Lee Ha-meng yang sedari awal pertarungan pertama dimulai, tidak sedetik pun melewatkan pandangannya dari pria berjanggut yang berasal dari Force of Justice. Sesuai dengan isi dokumen yang diberikan kepada Lee Ha-meng, pria tersebut sudah berada di penjara selama 3 tahun. Jadi pria tersebut tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Di sini Lee Ha-meng kemudian berpikir jika para kadet tidak melakukan kesalahan pada formasi mereka, maka akan cukup mudah untuk memenangkan pertarungan tersebut. Scene berlanjut. Setelah pertarungan pertama selesai, Ha-meng kemudian memalingkan pandangannya kepada Ye-won. Dua pangeran telah keluar dari akademi disebabkan oleh Ye-won. Yang pertama, Chun Won-ryu dari Stone Clan keluar dengan kondisi lengan kanan yang terpotong. Dan yang kedua, Chun Jong-sum dari Poison Clan keluar dengan kondisi energi internal yang dihancurkan. Sehingga mereka berdua telah kehilangan kesempatan untuk menjadi pewaris tahta. Di sini kemudian dijelaskan dari sudut pandang Lee Ha-meng bahwa klan-klan tersebut telah sepakat memulai rencana mereka untuk menghabisi Ye-won. Mereka tidak sabar untuk menunggu selama 4 tahun sampai Ye-won keluar dari akademi. Namun bagaimanapun juga mereka tidak bisa sembarangan membunuh Ye-won, karena mereka terbentur oleh peraturan akademi yang diawasi langsung oleh Lord. Jadi, mengubah ujian ketiga ini merupakan upaya mereka untuk membunuh Ye-won. Kelompok berikutnya kemudian menaiki panggung dan bersiap untuk memulai ujian. Dua instruktur kemudian naik ke atas panggung dengan membawa penjahat lain. Ketika ikatan tangan dan topengnya dibuka, wajah orang tersebut pun terlihat. Intinya, pria tersebut memiliki bekas luka di wajahnya, dan di sini terlihat jelas dari sikap dan ekspresi pria tersebut jika ia bukan dari Force of Justice, melainkan dari Force of Evil. Di sini kemudian dijelaskan singkat bahwa Force of Justice dan Force of Evil sangat berbeda. Jika Force of Justice digambarkan memiliki etika, simpati, dan enggan membunuh remaja, nah Force of Evil kebalikannya. Mereka akan melakukan berbagai cara demi bisa bertahan hidup, bahkan mereka tak segan untuk membunuh anak-anak. Dengan teriakan dari Lee Ha-meng, pertarungan pun dimulai. Ke-12 kadet bersiap mengeluarkan formasi mereka. Dengan pemimpin kelompok ini adalah Chun Moo-gyum dari Spring Clan. Chun Moo-gyum sempat berpikir dengan cemas, karena yang akan mereka hadapi ini sangat berbeda dengan penjahat yang sebelumnya. Pria kali ini terlihat sangat agresif jika dibandingkan dengan pria sebelumnya. Jadi Moo-gyum berpikir ada sedikit kesalahan maka akan berakhir dengan kematian bagi kelompoknya. Pria itu kemudian langsung melesat maju tanpa membiarkan para kadet melepaskan formasi mereka. Ia melesat dan menyerang satu-satunya gadis yang terlihat paling lemah dalam formasi dengan serangannya yang paling kuat. Moo-gyum dengan kesal kemudian segera memerintahkan kelompoknya untuk membentuk formasi kelima. Formasi kelima dari Seven Demon Sword lebih berfokus untuk bertahan. Jadi ia rasa formasi inilah yang paling tepat untuk sekarang. Menyadari bahwa para kadet lumayan bisa menghadapinya,
pria itu kemudian tersenyum. Dengan para kadet yang membentuk formasi bertahan, pria tersebut mencoba berubah posisi dan mencari celah untuk menyerang. Tak sia-sia, ia pun menemukan celah dan langsung menyerang lengan salah satu kadet. Kadet tersebut pun tersentak kaget. Ia kemudian ketakutan dan berpikir bahwa mungkin saja ia akan mati di sini. Dengan refleks, ia mencoba untuk mundur. Melihat hal tersebut, Mugyum dengan sigap langsung memerintahkan anggotanya untuk mundur 10 langkah. Anggota Mugyum pun dengan cepat mundur 10 langkah. Jika kadet yang terluka tersebut dibiarkan mundur sendiri, maka itu dapat merusak formasi mereka dan membahayakan seluruh anggota. Pria tersebut kembali tersenyum. Ia menyadari bahwa kadet yang terluka tadi sekarang menjadi kelemahan dari kelompok Mugyum. Dia tahu betul bahwa musuh yang takut adalah titik lemah dari setiap formasi pedang. Ketika pria tersebut menyerang, para kadet serempak kemudian melepaskan kembali formasi kelima mereka untuk bertahan. Namun, seorang prajurit tingkat atas terlebih dengan kondisi yang terluka tidak akan sanggup menahan serangan dari prajurit tingkat master. Saat kadet tersebut sudah didorong mundur, Mugyum kemudian berlari ke arah musuh dan memerintahkan para kadet untuk merubah formasi ke formasi ketiga. Para kadet dengan sigap kemudian melepaskan formasi ketiga dari Seven Demon Sword. Namun, musuh tersebut mengabaikan serangan dari para kadet begitu saja. Ia tetap terfokus untuk menyerang kadet yang terluka tersebut. Dan hasilnya, ia berhasil memotong lengan kanan kadet tersebut. Ia kemudian dengan cepat berputar dengan mengeluarkan formasi bertahan untuk bertahan dari serangan para kadet lainnya. Dengan seorang kadet yang telah keluar dari formasi kelompok Mugyum menjadi turun drastis. Pria tersebut kemudian berpikir bahwa ia telah menemukan kelemahan lainnya dari para kadet, yaitu mereka hanya anak-anak yang tidak berpengalaman. Ia kemudian menyerang dengan brutal menggunakan pedangnya. Serangannya tersebut membuat beberapa kadet terdorong sampai kehilangan pedangnya karena tidak kuat menahan serangan pria tersebut. Ketika para kadet terdiam menyaksikan pedang mereka terhempas di udara, saat itu juga kemudian ada tinju yang menghantam punggung musuh yang sedang tertawa karena menganggap dirinya telah menang. Pria tersebut kemudian terdorong ke depan dan langsung memuntahkan darah. Orang yang memukul pria tersebut adalah Chun Mugyum. Ia takut akan kehilangan nyawanya, sehingga ia menggunakan skill daripada menggunakan Seven Demon Sword-nya. Jadi ia lebih menggunakan skill dari Spring Clan-nya untuk mengalahkan pria tersebut. Segera setelah itu, ia berteriak kepada anggotanya untuk membentuk formasi pertama. 5 kadet yang tersisa kemudian dengan cepat melepaskan formasi pertama. Walaupun hanya ada 5 kadet yang tersisa dan dengan kekuatan yang sebenarnya kurang, namun itu sudah cukup untuk membunuh musuh tersebut. Pedang kemudian langsung menembus tubuh pria tersebut dan seketika itu juga pria tersebut mati. Para kadet lain yang menyaksikan kelompok Mugyum melawan pria tersebut hanya bisa terdiam. Mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya tes kali ini. Para instruktur kemudian melepaskan tangan mereka dari pedangnya. Mereka telah siap melompat ke dalam panggung jika keadaan semakin tidak terkendali. Namun, untungnya kejadian tadi masih bisa terkendali. Hameng kemudian mengumumkan hasil ujian, dan hanya 6 orang dari kelompok Mugyum yang lolos ujian ketiga ini. Kadet 80 yaitu Jahyun, pelayan setia Mugyum, tidak lolos.
Para kadet lain yang menunggu giliran tes hanya bisa berharap cemas. Mereka berharap agar lawan mereka adalah anggota dari Force of Justice, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk mengalahkannya. Namun, itu merupakan anggapan yang salah, karena tidak semua anggota Force of Justice yang masih menjunjung tinggi etika mereka. Bisa saja mereka telah membuang etika mereka demi bisa bertahan hidup. Hal ini kemudian terbukti di pertarungan ketiga. Kelompok ketiga bertarung melawan orang dari Force of Justice. Namun, lawan mereka telah kehilangan simpati kepada orang lain. Orang tersebut berusaha sangat keras agar bisa bertahan hidup. Ia bahkan menyerang dan berhasil melukai hampir keseluruhan anggota kelompok ketiga. Dan hasil akhirnya hanya 3 orang yang berhasil lolos dari ujian ketiga. 5 kelompok lainnya kemudian menjalani tes ketiga, dan satu-satunya kelompok sejauh ini yang lulus ujian ketiga dengan anggota kelompok yang lengkap adalah kelompok kelima, dengan pemimpin mereka yaitu Chun Moo-yeon dari Dark Clan. Nah guys, itu tadi sekaligus menjadi akhir dari pembahasan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah membantu mensupport channel ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.